Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bang Tama, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Abang Tama dalam keadaan sehat dan sukacita. Kira-kira Kak Yuni apa kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan baik, Bang Tama. Adik-adik kakak di rumah gimana kabarnya hari ini? Abang Tama yakin adik-adik kita yang di rumah pasti juga dalam keadaan sehat dan sukacita juga. Iya Bang, Bang Tama, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ada loh yang harus kita persiapkan Bang. Abang tahu nggak apa itu? Abang Tama pasti tahu dong Kak Yun. Yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai ibadah kita, yaitu kita harus menyiapkan Alkitab. Karena nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya Bang, sekarang kita mau mulai ibadah kita angkat pujian dari terbit matahari. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kira-kira Kak Yuni hari ini bersukaria nggak ya? Pastinya dong Bang, Kak Yuni bersukaria hari ini. Abang gimana, bersukaria? Pasti dong Kak Yun, Abang Tama pasti bersukaria. Iya, adik-adik kakak di rumah bersukaria nggak hari ini? Pasti juga dong Kak Yun. Nah, untuk lebih bersukaria lagi dan lebih bersemangat, kita angkat satu pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami, Yesus Kristus, agar kami bersama Dia menerima kemuliaan. Ajarlah kami, agar kami melaksanakan kehendak-Mu, dan kami senantiasa dalam iman yang teguh,
mengharap akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau akan berikan kepada yang percaya kepadamu. Amin. Nah Bang, tadi kita udah bernyanyi, udah berdoa juga. Nah, tapi sebelum kita menghafalkan ayat hafalan minggu lalu Bang, kita mau angkat satu pujian lagi, judulnya Yesus Pokok. Adik-adik bangkit berdiri ya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat gak ya ayat hafalan minggu lalu? Pastinya Bang, adik-adik kita kan masih ingat ayat hafalan minggu lalu. Nah, ayat hafalan minggu lalu dari mana ya Bang? Ayat hafalan minggu lalu yaitu dari Yohanes pasal 20 ayat 29b. Nah, kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sekarang sebelum kita mau mengucapkan titah, terlebih dahulu kita mengangkat satu pujian yang berjudul Oh Sukacitaku. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan titah. Titah kita pada minggu ini diambil dari titah ke-7. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-7, jangan berzina. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan.
Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Nah Bang Tama tahu nggak lagu Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah? Pasti tahu dong Kak Yun. Ini lagunya pernah kita nyanyikan. Pernah kita bawakan loh ini lagunya. Gimana Kak ya, Yun Bang? masih ingat nggak ya? Kayaknya pernah di Family Day ya kan Bang? Ya benar sekali. Iya, waktu itu ada gerakannya Bang. Bang Tama masih ingat nggak? Masih ingat dong Kak Yun. Kira-kira adik-adik di rumah masih ingat nggak ya? Pastinya masih ingat Bang. Kalau gitu kita angkat pujian, judulnya Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Sekali lagi adik-adik. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Oke, adik-adik di rumah, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman Rasulin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Kak Nela, kita mau angkat satu pujian, judulnya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Nela mau ajak semuanya untuk berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoanya.
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang kami pakai saat ini dalam peribadahan kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami anak-anak sekolah minggu agar kami mengerti firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kakak, sekarang kita mau mendengarkan firman tentang hidup dalam Kristus. Hidup yang bagaimana, Kak Nela? Nah, untuk itu mari kita buka dulu Alkitabnya. Semuanya yang udah bisa baca, buka Alkitabnya ya. Dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kak Nela baca dari sini. Adik-adik juga baca ya masing-masing Alkitabnya di rumah. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, firman Tuhan berbicara tentang hidup dalam Kristus. Hidup berarti kita itu bergerak, ya kan? Kalau hidup pasti bergerak. Terus hidup itu bertumbuh. Nah, terus apalagi ya? Hidup bergerak, bertumbuh, berubah bisa ya? Berubah tempatnya dari sini bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini. Nah, jadi di sini Kak Nela punya sesuatu nih. Nih, Kak Nela punya pohon. Nah, pohonnya pohon bunga. Awalnya Kak Nela tanam itu dia sekecil ini, kecil. Tapi lama-kelamaan karena pohonnya hidup, dia semakin besar. Dan besarnya bisa seperti ini, bahkan bisa lebih besar lagi nantinya. Kenapa pohonnya bisa bertumbuh menjadi besar? Karena dia hidup. Dia memiliki akar di dalam tanah yang mengambil makanan untuk pertumbuhannya, sehingga dia bisa tumbuh besar karena dia memperoleh makanan yang baik dari dalam tanah. Itulah yang membuktikan dia hidup, dia bertumbuh besar. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mengalami hidup dan pertumbuhan. Contohnya nih, ya kan? Adik-adik kakak yang batita, mana nih yang ibadah batita? Ada berapa orang? Nah, nanti adik-adik kakak kan nggak selamanya berada di kelas batita, tapi nanti bakalan bertumbuh, nanti bisa di kelas balita, kemudian naik ke 1, 2, terus naik ke kelas 3, 4, 5, 6, kelas remaja, pemuda-pemudi, dan akhirnya nanti beribadah di ibadah dewasa. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita juga hidup dan bertumbuh. Bertumbuhnya bukan hanya secara daging aja, tapi bukan hanya secara pertumbuhan fisik, bahwa kita berada di kelas yang semakin besar. Tidak. Nah, firman Tuhan di sini mau kasih tahu sama kita semua bahwa kita hidup dalam Kristus, artinya kita juga harus bertumbuh dalam Kristus. Kita harus meletakkan hati kita dan menerima Yesus dalam hati kita supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Nanti kebaikan itu akan menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kita. Nah, kita adik-adik sekolah minggu udah menerima Yesus kan dalam hidup kita? Udah percaya sama Yesus kan? Nah, pasti dong udah percaya. Kalau nggak percaya, mana mungkin kita sama-sama ibadah seperti hari ini. Untuk itu, karena kita sudah percaya dan menerima Yesus dalam hati kita, maka kita harus
bertumbuh dan hidup dalam Yesus. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang baik seperti yang Yesus lakukan selama Yesus masih hidup di dunia ini. Artinya kita nggak boleh loh meninggalkan Yesus lagi. Nanti Yesus sedih sama kita. Nanti Yesus marah sama kita. Karena apa? Karena Yesus udah sayang sekali sama kita. Masih ingat kemarin Paskah? Nah, Paskah kenapa? Karena kita memperingati kebangkitan Yesus yang udah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus baik kan sama kita? Makanya kita yang udah menerima Yesus harus meletakkan hati kita kepada Yesus supaya kita semakin hari semakin tumbuh, semakin besar, semakin kuat, semakin percaya, semakin cinta sama Yesus. Dan akhirnya hidup kita yang di dalam Yesus akan menghasilkan buah-buah yang manis kesukaan Yesus. Apa contohnya Kak Nela? Kebaikan, kasih sayang, kemurahan, kelemah lembutan. Banyak sekali buah-buah yang Yesus tanamkan dalam hidup kita jika kita mau hidup dalam Yesus. Oke? Jadi kita jangan pernah lagi ya untuk meninggalkan Yesus atau tidak menaruh hidup kita dalam Yesus. Amin. Nah, sekarang Kak Nela mau aja buka Alkitabnya untuk ayat hafalan kita ya. Ayat hafalannya dari Galatia 2 ayat 20. Oke, Kak Nela akan bacakan ayat hafalannya ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ayat hafalannya dihafal ya. Jangan gak dihafal. Karena apa? Karena itu juga jadi salah satu contoh loh. Jadi salah satu bukti loh bahwa kita hidup dengan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dan menghidupi Tuhan di dalam hidup kita. Artinya kita itu suka membaca firman Tuhan, suka menghafalkan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam Kristus. Amin. Amin. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami anak-anak sekolah minggu agar kami selalu hidup dalam Kristus dan menghidupi hidup kami sehingga kami dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kami seperti yang sudah Yesus ajarkan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk mengumpulkan persembahan tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, untuk mempersembahkan persembahan kita angkat pujian, terima kasih Tuhan.
Marilah kita doakan doa persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberikan kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah dan pelihara agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.